Yang terhormat Bapak Kepala UPTD Puskesmas Nanging ini, rekan-rekan Ketua Porja dari tim mutu, serta anggota dari tiap Porja yang hari ini sempat hadir untuk melaksanakan kegiatan bulanan rapat atau pertemuan tim mutu Puskesmas Nanging ini untuk kegiatan bulan Mei tahun 2022. Di kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang sudah menjadi agenda rutin, di mana kita akan melaksanakan kegiatan khususnya monitoring evaluasi kegiatan dari masing-masing tiap Porja yang sesuai yang sudah direncanakan masing-masing Porja. Sesudah dari pemaparan nanti akan kita dengarkan rekomendasi dari Kepala UPTD Puskesmas Nanging ini, karena inilah yang paling penting dari tiap monitoring yang dilakukan. Kita mengasih saran atau rekomendasi, usulan dan lainnya. Kalau usulan rekomendasi yang disiapkan dari pihak Porja itu mendapatkan persetujuan dari Kepala UPTD Puskesmas Nanging. Untuk Pokjasmin ada 3 slide pertama. Semuanya targetnya 100%. Yang pertama, survei pengukuran kepuasan pelanggan indeks kepuasan masyarakat. Capaiannya hanya mencapai 41,66%. Analisa sudah dilaksanakan oleh tim survei pengukuran kepuasan pelanggan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2022. Rencana tindak lanjutnya dilakukan setiap hari sampai dengan 12 bulan ke depan. Nomor 2, pelaksanaan audit mutu internal. Capaiannya 41,66%, sama seperti yang nomor 1 tadi. Analisanya sudah dilaksanakan audit internal bulan Januari sampai dengan bulan Mei bulan ini oleh tim audit internal. Melaksanakan audit internal sesuai jadwal tahunan 2020. Dan yang ketiga, apel Senin pagi. Ini capaiannya baru 10%, dikarenakan setahu baru kemarin kita kan melaksanakan kegiatan setelah analisanya. Pelaksanaan apel Senin pagi bulan Januari sampai Mei baru dilaksanakan 4 kali, 14 kali tidak dilaksanakan karena kegiatan kunjungan RI 1 dan edaran Bupati M. Muara ini tentang tanggal 10 Februari 2022 tentang peniadaan sementara apel pagi dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19. RPL-nya pelaksanaan apel pagi Senin pagi selama 12 bulan ke depan dilaksanakan setiap pagi. Untuk kawan-kawan yang sampai telat. Lanjut. Indikator mutu Pokja yang keempat, realisasi dana keuangan. Dana JKN capaian baru 33%. Dana JKN terrealisasi bulan Januari sampai dengan Mei 2022. Untuk tahun 2022 realisasi dana JKN adalah 100%. Insya Allah ya. Kita habis tinggal dananya sampai di ABT. Bulan Mei 2022.
TV saya Ibu Tri Suryani, TV Paru adalah Ibu Eni Kamila. Indikator mutu prioritas puskesmas imunisasi oleh Ibu Asmara Minggu, IPATES oleh saya sendiri Riza Helita. Dan ketiga, indikator mutu pelayanan puskesmas hepatitis adalah Ibu Pujiati, ISPA dan diare adalah oleh Mbak Elvi dan Kena Andi. Ini adalah kegiatan melakukan UKM. Satu, indikator nasional mutu. Indikator nasional mutu KIA. Indikator INM KIA tercapai targetnya. Adapun analisa INM KIA, masalahnya adalah cakupan input persalinan bulan April 2022 sebanyak 131 orang atau 100%. Masalah untuk desa Tegalrejo kan bulan Maret dan di input bulan April sudah direvisi. Untuk analisa penyebab masalah, tidak ada masalah. Rencana tindak lanjut untuk kegiatan selalu berkoordinasi dengan Dinkor dan Bidang Desa, juga pemanfaatan data jaring menjadi puskesmas. Waktunya bulan Mei 2022. Penanggung jawab adalah Bidang Koordinasi dan Sebenarnya KIA dengan Dinkor dan Bidang Desa. 2. INM TV Paru. Untuk indikator INM TV Paru sudah tercapai target dan analisa dari TV Paru, masalah tidak ada masalah. Input data akan semua TV Paru bulan Maret 1 orang atau 100%. Analisa penyebab masalah tidak ada. Untuk rencana tindak lanjut, kegiatannya memberikan motivasi kepada pasien untuk tidak stop minum obat. Pelaksanaannya adalah di bulan Mei. Penanggung jawabnya PJ program ini dan saudara negara. Ini adalah koordinasi dengan PJ Paru, Ibu Eni dan Ibu Mela. Kedua, indikator mutu prioritas puskesmas. Satu, imunisasi. Untuk imunisasi hepatitis B, BCG, DPT 1, DPT 2, DPT 3, polio 1, polio 2, polio 3, polio 4, IPM, DPT 4 balita, campak sudah dicapai. DPT 4 balita, campak balita sudah tercapai, yang belum tercapai adalah untuk campaknya. Puskesmas, diare. Untuk penemuan kasus diare pada balita belum tercapai. Penemuan kasus diare di atas 5 tahun juga belum tercapai. Untuk penemuan kasus pneumonia ringan tercapai targetnya. HBsAg sudah tercapai. Analisa diare, masalah penemuan kasus diare pada balita tidak tercapai 100,9 atau 9,68% dari target 375 atau 33%, 33,3%. Dan penemuan kasus pada umur di atas 5 tahun tidak tercapai, terusnya 230 atau 12,2% dari target 609 atau 33,3%. Lantai licin dalam waktu lama, tindak lanjut sudah diperbaiki. Penanggung jawab orang. Yang 5, lampu ruang IGD bagian dalam mati. Dampaknya kurang penerangan ruangan, melapor ke pimpinan. Umur pasien sudah diganti tiap pasien. Penanggung jawab pimpinan, pelaksana petugas poli sudah dilaksanakan. Kondisi bahaya biologinya, yaitu bahaya yang teridentifikasi, yaitu mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit, berasal dari prosedur yang menghasilkan droplet, dokter gigi dan perawat gigi. Konsekuensinya penyakit melalui udara, virus, dan penyakit paru. Level risikonya tinggi. Menyediakan aerosol menggunakan APD.
tanggung pimpinan, pelaksana, petugas poli, dan sudah dilaksanakan. Pekerja yang terpajang yaitu dokter gigi dan perawat. Konsekuensi gangguan otot dan tulang. Faktor risiko rendah. Penyesuaian tinggi kursi, pemeriksaan dengan pasien kursi standar K3 sudah dilaksanakan. Instalasi listrik dental unit 1. Kabel listrik berantakan, selang kompresor patah, tidak bisa digunakan. Pekerja yang terpajang, petugas poli dan pasien tersetrum, risiko sedang, merapikan instalasi listrik. Kabel listrik yang berantakan sudah dirapikan, selang kompresor sudah diperbaiki. Dental unit 2. Tempat lumur bocor dan dental unit miring serta lengan meja longgar atau dol. Itu pembentukan PPI-nya itu di bulan 1, kemudian rapat tim PPI itu di bulan 1, bulan 2, bulan 4, bulan 6, kemudian di bulan 12. Pembuatan draftnya itu di bulan 1, pembuatan KAP PPI itu di bulan 1, sosialisasi internal PPI itu di bulan 2, kemudian penyuluhan dan melakukan kebersihan tangan itu kemarin di bulan 3, bulan 8, dan bulan 12. Survei kepatuhan kebersihan tangan itu tiap bulan, dan survei kepatuhan APD itu tiap bulan yang online itu ya. Pelatihan penggunaan spill kit itu di bulan 2. Kemudian sosialisasi pengolahan limbah itu di bulan 2, di bulan 6, bulan 9, dan bulan 12. Sosialisasi dekontaminasi alat dan sterilisasi itu di bulan 2. Sosialisasi cara penyuntikan yang aman dan pelaporan kejadian tertusuk jarum itu di bulan 5. Kemudian sosialisasi etika batu sudah dilaksanakan itu di bulan 3. Kemudian yang akan datang adalah bulan 8 dan bulan 12. Penggunaan APD itu adalah penilaian kepatuhan penggunaan APD yang adalah penilaian yang dilakukan terhadap petugas dalam menggunakan APD saat melakukan prosedur pelayanan kesehatan. Kemudian kepatuhan penggunaan APD-nya adalah kepatuhan petugas kesehatan dalam menggunakan APD sesuai dengan standar dan indikasi. Kepatuhan penggunaan APD ke Tanjung ini itu targetnya yang dinilai itu ada 73 orang. Kemudian jumlah petugas yang dinilai juga 73 orang. Targetnya itu tercapai jadi 100%. Semuanya menggunakan APD sesuai dengan indikasi. Kepatuhan penggunaan APD pegawai PT Puskesmas Tanjung ini bulan Mei 2022. Kemudian analisa dari grafik diketahui bahwa kepatuhan petugas dalam menggunakan APD adalah 100%. Rekomendasinya yaitu pertahankan capaian seperti bulan sebelumnya. Kemudian penilaian kepatuhan petugas dalam menggunakan APD tetap terus dilakukan untuk menekan kesadaran petugas dalam menggunakan APD dan untuk mencegah pencemaran infeksi selama pelayanan. Kemudian penilaian kepatuhan kebersihan penggunaan APD, kepatuhan penggunaan APD. Puskesmas harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan kebersihan tangan sesuai dengan ketentuan APD. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan pasien dengan cara mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan. Jumlah peluang kebersihan tangan yang dilakukan sesuai indikasi berbanding jumlah peluang seharusnya kebersihan tangan sesuai indikasi dalam satu periode pengamatan dikalikan 100%. Hasilnya yaitu target dari 73 responden tadi, pegawai yang dinilai tadi itu adalah 100%. Tabel hasil entry data kepatuhan kebersihan tangan bulan Mei itu bulan Mei denamnya itu 293, namanya itu 288, targetnya 85%, 85%. Jumlah survei bulan ini mencapai 100%. Soalnya berdasarkan usia
Di situ 15 sampai 44 tahun 146 orang, 45 sampai 65 tahun 30 orang. Persennya bisa dilihat. Terus pada berdasarkan gender, laki-laki 34 orang, perempuan 142. Lanjut. Berdasarkan tingkat pendidikan, SD 30 orang, SMP 22, SMA 117, D3 5, S1 2. Persennya bisa dilihat. Berdasarkan jenis pekerjaan, PNS 1, swasta 14, wirausaha 11, lainnya 150. Berdasarkan poli pelayanan, gigi itu 9, imunisasi 12, jiwa 5, KIAKB 10, konseling 3, lansia 31, MCU atau KIR 6, MTBS 5, remaja 3, umum 92. Lanjut per poli, indeks kepuasan pelanggan per poli. Satu poli gigi di situ jumlahnya 84,03. Baik, kategorinya baik. Konseling 77,92, kategorinya baik. Lansia 80,10, kategori baik juga. Umum 83,49, kategori baik. Imunisasi 78,15, baik. KIA TKB 81,68, baik. KIR MCU 88,92, baik. Remaja 83,42, baik. MTBS 78,65, baik. Ini cek kepuasan pelanggan dari Januari sampai bulan Mei. Dari Januari itu 79.587, Februari 81,47, Maret 82,37, April 83,15, Mei 82,36. Kesimpulan, indeks kepuasan pasien Puskesmas Tanjung Enyum bulan Mei tahun 2002 itu 82,36, kategori baik. Yang tidak begitu banyak. Yang pertama yaitu tentang vaksinasi COVID-19 masih seperti yang lama, permintaan vaksinasi booster, vaksin Moderna. Yang kedua yaitu penyuluhan IPA tes, yaitu permintaan penyuluhan tentang IPA tes. Ini identifikasi yang pertama yaitu vaksinasi COVID-19 booster dengan vaksin Moderna. Nah, masalahnya di sini masih permintaan vaksinasi COVID-19 dengan vaksin Moderna ini melalui WA dan Facebook. Sebenarnya ini sudah kita laksanakan di tanggal 30 sampai 31 Maret 2022. Nah, di mana ternyata masih banyak juga yang dari kebutuhan kita di masyarakat membutuhkan untuk di booster yang kedua, pelaksanaan ini yang kedua. Jadi kita kemarin telah melaksanakan di tanggal 19 sampai 20 Mei 2022 dengan vaksin booster ya, vaksin Moderna. Jadi alhamdulillah jadi monitoring dan evaluasi untuk kebutuhan vaksinasi booster Moderna sudah terpenuhi. Ya lanjut. Nah, ini kegiatan kita yang selama 2 hari untuk vaksin Moderna. Yang kedua yaitu penyuluhan IPA tes. Ini permintaan dari lintas sektor Pak ya, yang kita dapatkan kemarin tentang penyuluhan IPA tes, terutama di Desa Tegarjo. Ini permintaan dari Ibu Kader, Ibu Rumiati. Nah, di sini analisanya ternyata masih banyak masyarakat yang takut untuk di IPA tes, dan kemungkinan hasil dari UKM kita juga target masih tidak tercapai. Jadi rencana tindak lanjut merencanakan kembali untuk penyuluhan IPA tes di Desa Tegarjo. Dan ini juga sudah kita sampaikan kepada PJ program IPA tes. Alhamdulillah mungkin ada rencana tindak lanjutnya. Ini kita akan evaluasi dan monitoring selama 1 bulan ini di bulan Juni 2022. Adalah
Di sini jawaban yang paling terbanyak adalah 64%, yaitu di A, mendatangi ibu hamil yang ada di wilayah sambil menempelkan stiker P4K. Yang ketiga yaitu agar ibu hamil risiko tinggi dapat terpantau keadaan kesehatannya, sebaiknya dilakukan. Jawaban di sini yang terbanyak yaitu 72%, yaitu jawabannya A adalah kunjungan rumah atau PHN oleh petugas kesehatan. Untuk mengetahui penyebab kematian bayi dan balita, ibu hamil dan ibu bersalin, sebaiknya dilakukan kegiatan. Yang terbanyak di sini adalah jawabannya C, 83%, yaitu petugas kesehatan melakukan kunjungan atau otopsi verbal sesuai laporan dari kader. Pertanyaan kelima, agar kader kesehatan dapat memahami kegiatan kesehatan ibu dan anak serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, sebaiknya dilakukan. Yang terbanyak adalah A, salah itu C, refreshing kader kesehatan, salah itu. Yang keenam adalah agar ibu hamil dapat mengetahui kondisi kesehatannya sendiri, perawatan dan tanda bahaya yang mungkin terjadi senam ibu hamil, gizi ibu saat hamil, mitos-mitos seputar kehamilan, sebaiknya dilakukan kegiatan penyuluhan. Ya jawabannya, kebanyakan yang minta penyuluhan. Selanjutnya, kegiatan yang seharusnya dilakukan agar ibu hamil, ibu balita, serta semua orang yang memiliki perhatian terhadap masalah kesehatan ibu, bayi, dan balita dapat saling berkomunikasi dan bertukar pengalaman adalah B, kebanyakan dari kelompok pendukung ibu atau KP ibu. Seluruh balita di wilayah Lambang Kidul sebaiknya dilakukan kegiatan pemantauan status gizi balita. Balita dengan status gizi buruk atau BGM serta ibu hamil dengan KEK sebaiknya diberi bantuan berupa PMT pemulihan 90 hari. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi balita, gizi ibu hamil, pentingnya datang ke posyandu, sebaiknya dilakukan penyuluhan. Mintanya penyuluhan. Untuk membawa anaknya ke posyandu untuk diimunisasi dengan alasan setelah diimunisasi anaknya yang awalnya sehat menjadi sakit karena masih banyak orang tua yang belum paham tentang memantau tumbuh kembang anak dengan pergi ke posyandu. Yang kedua, tingkatkan lagi program dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, buat balita-balita lebih diperhatikan lagi oleh dinas kesehatan. Yang keempat, penyuluhan untuk beberapa program tentang upaya kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena pengetahuan dari masyarakat belum semuanya menjadi diperlukannya penyuluhan beberapa kadar ke masyarakat untuk lebih lagi dilakukan kegiatannya. Yang kelima, teruskan bimbing sekolah SD di Tanjung Enim untuk melakukan kegiatan positif yang bermanfaat. Kegiatan pemantauan ibu hamil dan menyusui sangat diperlukan guna anak lahir cacat atau gizi buruk. Bantuan sosial untuk kelahiran gratis dan makanan untuk masyarakat kurang mampu serta pemantauan yang lebih terorganisir. Yang ketujuh, untuk penyakit DBD, HIV, AIDS, dan penyakit menular lainnya perlu diberikan penyuluhan, terutama di lingkungan sekolah, agar anak-anak lebih memahami dan tahu pentingnya kesehatan dan pengawasan dari keluarga dan masyarakat. Rencana kegiatan Rabu tanggal 17 Mei 2022 jam 1 sampai jam 4. Auditkan program PSM Promkes. Di dalam Promkes itu ada PSM, ASI eksklusif, PHBS, Desa Siaga, Saka Bakti Usada, penyuluhan. Nah ini itu auditnya untuk PSM Ibu Nur Hasanah Senaga. Ini auditornya Nur Hasanah Senaga, Ibu Desi Arisandi SKM, Diana Herianti, Santi Eka Sari, Juliana Senaga, Widya Aryani. Tempatnya di ruang rapat PKM Tanjung Enim. Yang pertama yaitu PSM, auditornya Tri Suryani, auditornya Santi Eka Sari. Kegiatan proses yang diaudit 3 posyandu yang masih seterapkan Mabian. Kriteria yang digunakan Permenkes nomor 44 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal dan Cascading PK 2022. Tanggal audit tanggal 17 Mei 2022. Rencana perbaikan monitoring
Agustus 2022. Yang kedua, ASI eksklusif, auditornya Fitriani, auditornya Diana Helianti. Proses yang diaudit, pelaporan bulanan tidak sinkron dengan laporan desa dan wawancara nutrisionis. Kriteria yang digunakan Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal dan cash ending PK 2022. Tanggal auditnya 17 Mei, rencana perbaikannya 1 Juni 2022. Yang ketiga, PHBS, auditornya Dwi Mahartina, auditornya Rohasana Sinaga. Yang diauditnya program tidak berjalan, hanya laporan rutin triwulan rencana mapping Juni 2022. Kriteria yang digunakan sama Permenkes nomor 44 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal dan cash ending PK 2022. Tanggal auditnya sama 17 Mei 2022, rencana perbaikan Juni 2022. Yang keempat, Saka Bakti Husada, auditornya Dr. Zalma, auditornya Dr. Haja Siti Maisaro. Kegiatan yang diaudit, kegiatan program tidak berjalan. Standar kriteria yang digunakan sama Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal. Tanggal audit tanggal 17 2022, perbaikan 1 Juni 2022. Yang kelima, Desa Siaga, auditornya Febrina Handayani, auditornya Juliana Sinaga. Yang diaudit, kegiatan Desa Siaga tidak aktif. Permenkesnya sama, Permenkes nomor 14 tahun 2019 dengan standar pelayanan minimal. Tanggal audit ini sama 17 Mei 2022, perbaikannya Juni 2022. Yang keenam, promosi kesehatan, auditornya Dian PS, auditornya Lydia. Yang diaudit, kegiatan penyuluhan tidak aktif. Temuan, ada 3 posyandu Kelurahan Tanjung Enim yang berdekatan, 1 posyandu di Kelurahan Tanjung Enim Selatan. Kunjungan D kurang dari 20, kader kurang dari 5, lokasi kurang mengizinkan. Rekomendasinya, yang kedua ya audit temuan tadi, tidak ada lagi KMP kacang hijau karena terkendala pendanaan CSR. Untuk rekomendasi, evaluasi pelayanan posyandu sampai dengan bulan Agustus. Lakukan penggabungan dengan posyandu terdekat. Dan untuk PMT-nya kita usulkan ke CSR. Tapi untuk bulan April kemarin permasalahannya yang itulah sampai ditemukan lagi di bulan Mei ini. Tapi ada sebagian beberapa yang sudah kita perbaiki, umpamanya whisky. Nah yang jadi masalah ini langsung ya kita terus seiring jalan. Masalah UGD ini perlu diusulkan kembali untuk rehab atap. Jadi dari beberapa tukang yang kita panggil, masalahnya di situlah. Jadi komponen dia itu kayu. Jadi kayu itu sudah hubungan namanya. Jadi kemarin kami minta foto di situ bahwa begitu dipaku ganti baru tempatnya lain, begitu angin dicabut lagi. Kemudian jarak hubungan dengan seng itu ada celah. Jadi begitu ada angin dari bawah atau dari sebelahnya itu masuk. Ini hubungan, ada celah di sini. Kalau angin dari sini masuk. Itu memang rencana kita mau dibuka, dijebol atau dibuat lubang atau jendela yang ini rencana kita. Cuman kemarin karena sudah dipasang selasar itu, jadi rencana kita keluar ke arah luar. Tapi setelah kami lihat sebelum di lubang itu sudah ada retak-retak seperti itu. Nah, kami panggil tukang apakah ini bisa walaupun
sudah rata-rata ternyata bisa katanya ini di luar saja, bukan sampai ke dalam. Jadi mudah-mudahan setelah dana penganggarannya bisa dipakai, mudah-mudahan bisa teratasi, petugas DLM tidak masuk dan keluar. Dia cuma keluar baik, sudah masuk tidak lagi.